Tapi hariannya pisang terus atau gantian gitu? Kalau masalah harian biasanya kita juga nonton kondisi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau bira itu seperti apa tuh burungnya, Mas? Burung birahi itu biasanya lebih banyak tingkah dia. Kurang. Oke, cerdas ini, ada vitamin C-nya tuh yang dikejar ya, Iya. goalnya di situ. Tomat vitamin C. Oke. Jeruk vitamin C. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mas Arum, Iya. keunggulan Yudhakara itu di mana, Mas? Di gayanya atau di lagunya atau di mana? Yudhakara itu saya dapat itu dia penguasaan materi yang pertama. Burungnya seperti yang saya sampaikan tadi, dia mudah merekam, mudah mengeluarkan materi-materi yang sudah pernah dia dengarkan atau pernah dia keluarkan sebelumnya, terus nanti prosesnya lama nggak keluar, tapi ternyata cukup kita ingatkan keluar materinya. Jadi dia tipe burung yang mudah mengeluarkan materi, mudah menerima materi. Itu. Oke. Nah, materi yang paling Mas Arum sukai dari Yudhakara itu apa? Lagunya yang paling disenangi? Yang paling sering sebenarnya kalau paling disukai semua materi pasti bagus. Paling sering dikeluarkan dia di lapangan sebenarnya dia pelatuk sampit. Pelatuk sampit dia membawakan panjang-panjang, bisa sampai 5 detik, 6 detik. Bisa mampu dia. Nonjol ya. Nonjol banget. Selain itu lagu yang sering dia bawakan gereja sama kapas tembak. Lagu Jawa semua ya. Iya. Ya kebetulan sudah punya materi itu sih, tinggal meneruskan ya. Mas Arum ada nggak masteran yang ditonjolkan oleh Yudhakara ini menjadi senjata andalan? Nggak ada. Nggak punya Nggak punya. Kadang Aduh. cuma kita seperti yang saya sampaikan tadi, cukup kita bantu dengan pengingatan lewat MP3 pada saat embun atau mungkin sebelum dia tidur ya, menjelang maghrib dan sebagainya, atau mungkin kalau bahasanya kalau saya sendiri sebelum masa saya kerodong istirahat malam lah, itu biasanya saya kasih masteran MP3. Karena kadang masteran hidup, kadang jam-jam segitu malah nggak bunyi. Sudah mau tidur juga. Sudah mau tidur juga. Jadi posisi harian ini kerodongnya cuma sore ya, Mas? Sore malam. Rata-rata burung cak ijo yang di rumah itu semua kerodongnya malam.
Jadi kalau siang menjelang ablak gitu. ablak. Tapi posisi di dalam ruangan. Di dalam ruangan kita bedakan posisinya ya. Kita bedakan posisinya. Mungkin ada yang di dapur, ada yang di lantai atas, ada yang di garasi, ada yang di ruang tamu. Oh, artinya dalam satu ruangan itu ya satu burung. Satu jenis burung. Satu jenis burung. Satu jenis burung. Tapi didampingi burung lain nggak itu di dalam satu ruangan itu, Mas? Kita dampingi masteran sama ada burung lain. Oh, jenisnya Murai. lain. Tapi berhadapan atau Biasanya kalau murai kan kita main kerodong ya. Karena kalau nggak di kerodong nanti terlalu gacor. Oke. Ya. Jadi nggak masalah sih. Yang penting cuma dengar suaranya nggak masalah. Oke. Nah, kalau cucak hijau Yudhakara tadi saya lihat di lapangan seperti itu kerjanya sadis ya. Apakah di rumah juga seperti itu, Mas? Dia terlalu sering koar-koar gitu atau anteng atau gimana? Kalau Yudhakara sendiri sebenarnya dia burung yang mudah bunyi. Apalagi misalkan di rumah ada masteran yang bunyi, dia kadang langsung respon. Memang tipe mudah on sih dia. Tipe mudah on. Terprovokasi. Ya, mudah terprovokasi. Emosinya mudah naik. Oke. Emosinya mudah naik. Nah, ini Mas, berbicara tadi tentang emosi juga saya lihat ya cakep, emosinya juga bagus. Terkontrol juga artinya dengan dia mainnya satu titik. Ya. Rawatan hariannya gimana sih, Mas? Bisa seperti itu. Yudhakara itu pagi embun ya paling seminggu 2 kali. Saya main embun seminggu 2 kali. Pagi jemur. Tapi kalau saat saya sibuk kerja ya biasanya jemurnya ya kadang siang, suka-suka lah. Lebih cenderung harian itu dia di polier sebenarnya. Sehari bisa setengah hari sendiri untuk Yudhakara. Bebas ya, dia Bebas. masuk polier tanpa di push gitu ya. Tanpa dipus dia terbang sendiri, mandi sendiri. Sehari kadang bisa mandi 3 kali dia. Kalau cuacanya memang panas sekali. Burungnya mudah mandi juga. Jemurnya juga enak. Oke, standby juga di situ buahnya, Mas. Iya, tapi porsinya lebih sedikit. Oke. Misalkan 1 kapok putih, biasanya kalau saya kasih di polier cukup setengah. Tapi hariannya pisang terus atau gantian gitu? Kalau masalah harian biasanya kita juga nonton kondisi ya, Pak. Kondisinya tergantung cuaca juga. Oke. Kalau dia birahinya tiba-tiba naik, bisa kita main pepaya, pir. Kadang saya main jeruk keras, jeruk keprok yang kita makan itu. Ya. Oh gitu. Nah, ini Mas, banyak teman-teman yang nggak ngerti nih. Kalau Mas Arung tadi bilang, ini kalau kondisi burung sedang birahi, saya berikan pakan yang lain, misalnya pepaya atau jeruk Ya. atau tomat Tomat, misalnya. ya. Nah, kalau birahi itu seperti apa tuh burungnya, Mas? Burung birahi itu biasanya lebih banyak tingkah dia. Lebih banyak tingkah, kadang bulunya dia dikembangkan. Kalau sudah terlalu tinggi, melet. Di rumah gitu ya? Di rumah, iya. Tapi itu nggak masalah sih. Karena di rumah, yang penting di lapangan tetap jalan. Tetap jalan. Tapi meminimalisir hal itu dan mengantisipasinya, Mas Arung memberikan pakan yang buah yang diganti tadi itu. Ya, diganti. Kita mau ngasih pepaya, mau ngasih tomat, mau ngasih jeruk itu tergantung burungnya sendiri. Otomatis kan kita main burung kan butuh eksperimen. Oke. Ya kan? Kita butuh eksperimen. Suatu ketika dia burung birahi, kita kasih pepaya, dia malah gembung. Birahinya kelihatan banget lah. Kadang kita kasih tomat, burungnya enak. Birahinya turun, dia sudah mau bunyi. Badannya mulai kencang. Kadang seperti itu. Jadi kita harus bisa bereksperimen. Harus mau bereksperimen. Harus mau mencoba. Iya, Ya? harus mau mencoba. Kalau nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Burung ini cocoknya pakai buah apa untuk menurunkan birahinya. Nah, kalau Yudhakara sendiri, dia lebih cocok ke jeruk. Jeruk yang harus manis atau Justru harus ada asamnya. Harus ada asamnya. Harus ada asamnya. Kalau terlalu manis juga nggak bagus juga. Oh gitu. Iya. Oke. Karena dia kayak minum gula ya. Vitamin C-nya dapat dia, tapi kan ini kurang. Oke, cerdas ini, ada vitamin C-nya tuh yang dikejar ya, gulanya di situ. Tomat vitamin C. Oke. Jeruk vitamin C. Bener kan? Oke, Tapi betul, kan manfaatnya dia untuk penurun birahi juga bisa. Oke. Iya. Artinya kan ketika Cuaca tertentu, ya kan? siap. Cuaca tertentu
butuh asupan vitamin C sama mineral lebih tinggi kadang. Makanya kita pakai itu. Jadi mungkin begini mas, di garis bawah mungkin. Secara teori itu kan saat birahi itu muncul, Ya, otomatis ada kemunduran fisik ya di burung itu ya. iya jelas. Ngejarnya pakai vitamin C ini. Iya. Oh cek. Gak ada yang ngerti nih. Iya. Ada yang sering bercerita seperti ini. Kalau burungmu birahi, makannya pepaya. Kok dikasih pepaya kenapa? Pokoknya pepaya. Nah ya pak. Pepaya vitaminnya apa? Nah itu. Ya kan? Pepaya ada kandungan vitamin C-nya. Vitamin C ya. Iya, semua ada. Tomat juga. Vitamin C. Vitamin C yang Iya. dikejar itu ya. Vitamin A dapat ya, tapi vitamin C juga pasti ada. Oke. Iya. Nah, ini sebuah improvisasi cerdas ya. Jadi mengerti kondisi burung Paham dan karakter. paham karakter. Iya. Oke, itu harus taunya juga harus dicoba ya Mas Yo. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak iso. Dicoba, dipraktekkan di rumah dan di lapangan. Oke. Ya kan? Oke. Karena kebetulan Yudhakara itu burung paling stabil di rumah. Dia mau main seminggu 2 kali, dalam sekali main 3 sesi pun dia mampu. Mantap. Nah, extra foodingnya Mas. Kalau kita berbicara extra fooding, Yudhakara sendiri cuma makan jangkrik hariannya. Jangkriknya alam atau Enggak, saya enggak main alam. yang biasa Yang ya? biasa. Oke. Karena dia tipe mudahnya naik emosi kan, kalau dikasih alam Lebih cepat. lebih cepat naik nanti. Oh, repot. Repot kontrolnya. Oke, itu berapa jangkriknya pagi sore, Mas? Kondisi kalau nggak main dia 2-2. Oke. Tapi nanti mendekati main dia jadi 3-3. Jadi harga berapa itu, Mas? Hari keberapa sebelum main? Amin 1 biasanya sudah naik 3-3. Sudah 3-3. Ya, sudah 3-3. Nanti sebelum dia nanti main biasanya harus mandi dia. Harus mandi. Hariannya dia mandi. Kena panas dia mandi. Oh, gitu. Kena jemur dia langsung minta mandi. Langsung mandi. Langsung mandi.